Shalom, selamat kita bertemu lagi di dalam renungan singkat GBT Kristus Pengasih. Bapak Ibu Saudara, renungan kita pada saat ini kita akan baca bersama di dalam kitab Habakuk pasal 1 ayat 2 sampai yang keempat. Bunyinya demikian. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya, kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Ayat-ayat ini menceritakan tentang keluh kesah dari Nabi Habakuk mewakili umat Tuhan dengan situasi yang mereka lihat saat itu. Yang mereka lihat adalah ada penindasan, kelaliman, kejahatan, aniaya, pertikaian. Tapi mereka menganggap Tuhan kok seperti diam saja. Tuhan tidak melakukan sesuatu dengan melihat semuanya itu. Nah, bukankah juga fenomena ini terjadi di sekitar kita? Kita melihat begitu banyak orang yang jahat di sekitar kita, sementara Tuhan itu kok tidak melakukan sesuatu. Tuhan, kadang kita bisa berpikir atau berkata, sebenarnya orang jahat begitu dihukum Tuhan. Apalagi sekarang lagi musim corona, mending kena corona aja orang-orang jahat itu. Yaitu pikiran kita, karena kita berpikir Tuhan ini nggak adil kok membiarkan orang-orang jahat tetap hidup di sekitar kita. Mereka berbuat semaunya, dan seperti kita lihat kok aman-aman saja hidup mereka. Itu lagi nipu sana nipu sini, tapi kok seperti hidupnya enak-enak saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang tidak adil? Yang membiarkan ketidakadilan terjadi di sekitar kita? Tentu saja tidak, bukan? Kita baca di dalam Mazmur 11 ayat yang ketiga. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang adil untuk selamanya. Satu hal yang kita harus pahami, bahwa keadilan sejati itu belum nampak saat ini, tapi suatu saat akan nampak keadilan yang sejati di saat penghakiman. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Tuhan akan membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ketika keadaan tidak berubah, penindasan, aniaya, pertikaian, kelaliman tetap ada di sekitar kita. Bagaimana sikap kita untuk menghadapinya? Yang harus kita kerjakan adalah kita baca di dalam Habakuk pasal 2 ayat yang ke-4b. Orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Artinya sikap kita ketika kita melihat ketidakadilan terjadi di sekitar kita adalah tetap percaya kepada Tuhan dan tetap melakukan kehendak Tuhan. Itulah sikap yang harus kita lakukan ketika kita melihat ketidakadilan terjadi di sekitar kita. Kiranya kebenaran ini memberkati kita semua. Amin.